Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ismail Ma'ruf dengan NIM 203111291 ingin menyampaikan presentasi yang berjudul Pemanfaatan Pengaruh Zakat Produktif bagi Masyarakat yang Membutuhkan. Yang pertama, zakat merupakan salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia. Selain itu, juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia melalui program zakat produktif. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, setidaknya ada 4 hikmah dari diwajibkannya zakat, yaitu pertama, zakat dan memelihara harta dari incaran pencuri. Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Ketiga, zakat menyucikan jiwa muzaki dari sifat kikir dan bakhil. Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Selanjutnya, definisi zakat produktif. Zakat atau zakah secara bahasa berarti tumbuh, bertambah, keberkahan suci atau bersih. Hal tersebut karena zakat membantu membersihkan jiwa manusia dari kekikiran atau menuruti ego pribadi, serta selalu mengedepankan hawa nafsu dan tamak terhadap harta. Menurut Abdullah, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif, yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya. Dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzaki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Anwar menyatakan bahwa pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dalil diwajibkannya zakat. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, hadis yang artinya dari Abdullah bin Musa, ia berkata, Hanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menjalankan puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa Perang Riddah. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma. Syarat dan rukun zakat. Adapun beberapa syarat wajib zakat yang harus diketahui, yakni pertama adalah Islam, kedua merdeka bukan budak, yang ketiga berakal dan baligh atau sudah dewasa, yang keempat berkecukupan mampu secara finansial, yang kelima hartanya telah memenuhi nisab.
Golongan yang menerima zakat ada 7. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, 4 mu'alaf, 5 hamba sahaya, 6 muhrim, dan 7 ibnu fisabilillah. Kemudian manfaat zakat produktif. Dalam zakat produktif Rasulullah SAW telah memberikan contoh sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Tirmidzi, bahwa ketika ada seorang Ansor yang meminta-minta, beliau tidak langsung memberikan kepadanya uang tunai, tetapi mengajarkannya bagaimana berusaha dan bekerja, sehingga dalam waktu singkat orang tersebut menjadi mandiri dan tidak meminta-minta lagi. Dengan adanya zakat produktif ini diharapkan lebih bisa membantu para fakir miskin, sehingga mereka akan mendapatkan bantuan dari zakat produktif secara terus-menerus, serta hasil yang didapatkan akan mengalir terus dan berkembang lebih besar demi kemaslahatan umat.